Halo semuanya, selamat datang di video MOOC Prototyping with Figma. Saya Alifa Arif, dan pada sesi ini kita akan masuk ke Figma Implementation Part 1. Kita akan membuat aplikasi Zephyr. Zephyr adalah vocabulary game yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk mempelajari vocabulary bahasa Inggris. Zephyr memiliki beberapa menu. Yang pertama Home, lalu Word Builder, lalu Word Connotation, Word Definition, Leaderboard, Badges, dan terakhir, Profil. Pada part 1, kita akan menggunakan plugins, komponen, overflow behavior, smart animate, dan auto layout. Selanjutnya, pada Figma, kita akan mulai untuk mendesain prototipe dari aplikasi Zephyr. Nah, di sini sudah ada desain dasar dari halaman register dari aplikasi Zephyr. Jadi karena dia adalah mobile application, jadi untuk frame yang kita gunakan adalah frame untuk mobile. Nah, sekarang kita akan menambahkan text field dan button dengan memanfaatkan fitur komponen yang ada pada Figma. Pertama, kita akan membuat komponen text field. Di sini kita membuat text field menjadi komponen, supaya nantinya kita dapat menggunakan komponen tersebut berkali-kali. Nah, untuk text field-nya sendiri akan pakai rectangle, jadi bisa langsung aja shortcut R, lalu dibuat, karena dia text field, jadi memanjang. Untuk ukurannya disesuaikan aja dengan desainnya. Nah, di sini kita akan buat dia lebih rounded cornernya, jadi radiusnya radius 5. Lalu untuk warna dalamnya atau fill-nya akan kita ganti jadi warna putih. Di sini juga akan kita berikan stroke. Nah, stroke-nya ini akan dibuat lebih tipis, jadi untuk ketebalannya diganti jadi 0,5. Lalu untuk warnanya di sini diganti jadi abu-abu. Terakhir, kita akan menambahkan efek shadow di dalam. Untuk menambahkan efeknya bisa diklik plus pada bagian efek, lalu di drop shadow-nya diganti jadi inner shadow. Lalu untuk bagian kiri dari inner shadow, di icon matahari diklik, di sini kita akan menyesuaikan ketebalannya, untuk opacity-nya diganti menjadi 10 saja. Kita akan memberikan indikasi ini text field apa. Nah, indikasinya ini berupa tulisan di dalam rectangle ini. Jadi kita pakai tools yang text, tinggal pakai shortcut T. Nah, di sini akan ditulis text field. Lalu, kita taruh di bagian tengah dari rectangle-nya. Nah, untuk warnanya akan diganti menjadi abu-abu. Seperti ini. Nah, karena text field-nya ini akan selalu dimulai dari sebelah kiri, yang harus diperhatikan adalah di bagian alignment-nya, dia harus align left. Kenapa? Karena nantinya kita mau text field ini tulisannya selalu dimulai dari sebelah kiri. Nah, jika sudah ada rectangle dan tulisannya, kita akan select kedua itemnya, dan kita ubah menjadi komponen. Apabila sudah berubah ungu gini, berarti dia sudah menjadi komponen. Nah, karena dia adalah master komponen, jadi kita akan taruh dia di luar, karena nantinya kita hanya akan menggunakan instance dari master komponen ini. Kita rename menjadi text field. Seperti ini. Karena pada soal dijelaskan bahwa saat registrasi, user akan mendaftarkan username, email, password, dan read password, maka kita membutuhkan 4 text field. Text field-nya tinggal kita copy saja dari yang master komponennya. Nah, nantinya text field-nya akan berbentuk seperti ini, ada 4 untuk username, email, password, dan repassword. Nah, jangan lupa juga untuk merename setiap komponennya sesuai dengan nama text field-nya. Jadi di bagian layer-nya bisa dicek lagi, apakah namanya sudah sesuai atau belum. Untuk button-nya, kita menggunakan rectangle. Untuk besarnya bisa menyesuaikan dengan desainnya. Nah, di sini setiap sudutnya akan dibuat rounded.
Lalu, kita akan menambahkan efek drop shadow. Di sini drop shadow-nya, untuk yang ordinate-nya dibuat 0, lalu untuk opacity-nya dibuat 10. Terakhir, kita akan menambahkan nama untuk button-nya. Gunakan text tool. Di sini ditulisnya button terlebih dahulu, lalu kita taruh di tengah. Nah, karena dia akan rata tengah, maka alignment-nya harus yang center. Jika sudah jadi, kedua itemnya diselect dan dijadikan menjadi komponen. Kita bisa langsung copy saja ke dalam desainnya dan menyesuaikan. Di sini berarti namanya register. Lalu juga ada pilihan untuk kembali ke halaman sign in apabila user sudah memiliki account. Dan ini adalah halaman register di mana sudah ada text field dan button untuk pengguna melakukan interaksi. Selanjutnya, kita akan membuat transisi Smart Animate, di mana nanti akan muncul keyboard dari bagian bawah yang mendorong desainnya menjadi ke atas. Nah, untuk keyboardnya di sini bisa didapatkan dari file UI kit yang ada pada bagian community di Figma. Nah, untuk sekarang keyboardnya kita masukkan ke dalam frame-nya, diletakkan di bagian bawah. Nah, karena untuk di halaman yang ini, keyboardnya masih belum akan tampak, maka keyboardnya akan kita turunkan hingga tidak terlihat lagi. Seperti ini. Lalu kita bisa copy dan paste ke halaman kedua, di mana nanti keyboardnya akan muncul ke atas. Karena nantinya keyboard akan naik ke atas, maka kita harus mengatur ulang item-item yang ada frame ini sehingga terlihat seperti keyboardnya mendorong item-item tersebut ke atas. Pertama, kita akan merubah sedikit di bagian atasnya. Jadi tinggal digeser saja, lebih ke atas. Nah, untuk ellipse yang di atas ini akan kita buat menjadi blur. Caranya tinggal dipilih saja ellipse-nya. Lalu kita berikan efek. Di sini efeknya diganti menjadi layer blur. Nah, untuk blurnya akan kita tambahkan menjadi 50. Seperti itu. Nah, apabila desainnya sudah menyesuaikan, sudah naik ke atas semua, kita tinggal menarik keyboardnya untuk ke atas. Nah, di sini kita pilih lagi keyboardnya. Lalu kita tarik ke atas. Seperti ini. Bila desainnya sudah siap, kita akan menambahkan interaksinya. Nah, untuk interaksinya di sini akan diberikan di bagian button. Jadi kita pilih buttonnya, ke bagian inspector, ke bagian yang prototype. Lalu nanti akan muncul lingkaran putih ini, kita tarik ke halaman kedua. Nah, untuk interaction details-nya di sini kita pilih on tab, navigate to register, lalu animasinya dirubah menjadi Smart Animate, karena kita mau dia memiliki animasi. Kalau sudah, sekarang akan kita coba untuk present. Nah, saat di present, karena tadi kita memberikan interaksi pada button register, maka kita klik buttonnya, akan terjadi animasi. Jadi itu adalah salah satu contoh pemanfaatan Smart Animate untuk memunculkan keyboard. Nantinya, halaman sign in akan terlihat sama seperti register, tapi pembedanya hanya untuk sign in yang diminta cukup username dan password. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah auto layout. Kita akan membuat footer dengan memanfaatkan auto layout. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu menyiapkan icon untuk auto layout-nya. Di sini, untuk icon, kita akan menggunakan plugins dari Feather Icons. Pada plugins ini, kita akan cari icon home, lalu ada clipboard juga, ini untuk leaderboard. Lalu kita akan mencari badges, untuk halaman badges, dan terakhir adalah profil kita menggunakan icon user. Apabila ikonnya sudah siap, maka kita bisa langsung masuk untuk membuat auto layout-nya. Di sini pertama-tama akan dibuat dulu tulisan untuk di bawah setiap ikonnya. Jadi kita pakai text tool, di sini dibuat home. Ukurannya akan kita kecilin sedikit menjadi 8. Kalau sudah, home ini akan kita jadikan auto layout dengan menekan Shift A.
Apabila sudah muncul frame 1, berarti auto layout-nya sudah berhasil dibuat. Lalu, kita bisa mendrag frame home untuk masuk ke dalam frame 1. Apabila terjadi seperti ini, di mana dia tidak bisa otomatis masuk, maka kita bisa mendrag saja dari bagian layer. Jadi untuk frame home ini, kita taruh di bawah frame 1. Nah, ini berarti si frame home sudah masuk ke dalam frame 1 atau auto layout-nya. Nah, karena kita maunya iconnya itu atas bawah, berarti kita ganti di bagian desainnya, auto layout-nya itu menjadi yang vertical direction. Nah, pastikan yang iconnya ada di sebelah atas, jadi kita tinggal klik aja untuk frame home-nya, kita drag ke bagian atas. Nah, ini jaraknya juga dikecilin aja antara itemnya. Jadi yang spaces between itemnya, kita buat menjadi lebih pendek. Selanjutnya, ini kita akan buat dia rata tengah. Caranya tinggal ke bagian auto layout lagi, di paling kanan, alignment and padding, pilih yang center. Apabila sudah jadi, kita akan select lagi frame satunya, lalu kita buat dia menjadi auto layout lagi dengan mengklik Shift A. Apabila sudah muncul frame 2, berarti sudah berhasil terbuat untuk auto layout-nya. Sekarang kita tinggal menduplikat saja yang home dengan mengklik Ctrl D sebanyak menu dari footer-nya itu sendiri, jadi akan ada 4. Nah, sekarang untuk setiap namanya akan disesuaikan. Jadi yang kedua itu adalah leaderboard. Lalu selanjutnya ada badges. Dan terakhir adalah profile. Untuk iconnya, kita tinggal masukkan saja ke setiap frame-nya. Jadi untuk clipboard ini, kita masukkan ke bagian leaderboard. Lalu icon home bisa kita hapus. Lalu award ini kita masukkan ke dalam yang badges. Dan yang terakhir adalah yang user. Nah, jika sudah jadi auto layout-nya, kita bisa paskan dulu jarak antara auto layout-nya dengan meletakkan auto layout-nya ke dalam frame. Seperti ini. Pastikan dia ada di tengah. Lalu kita bisa atur jarak antara itemnya supaya dia sesuai dengan besar dari frame-nya itu sendiri. Apabila sudah sesuai, sudah di tengah, kita akan memberikan background dengan memberikan rectangle. Lalu kita send to back untuk rectangle-nya. Dan ini akan diganti warnanya jadi putih saja. Nah, tapi kita mau ada pembeda antara footer dengan halaman utama. Jadi ditambahkan efek, drop shadow, klik icon mataharinya, lalu yang Y ini ordinatnya diganti jadi -5. Untuk blur-nya kita ganti 10, dan opacity-nya juga diganti 10%. Nanti akan terlihat pembeda antara footer dan halaman utamanya. Kalau sudah jadi untuk background rectangle-nya, kita pilih rectangle-nya, lalu kita pilih juga auto layout-nya, lalu kita jadikan komponen. Nah, karena dia adalah master komponen, jadi kita akan taruh di luar, dan di-rename menjadi footer. Selanjutnya, kita akan membuat overflow behavior vertical scroll pada halaman leaderboards. Pada halaman leaderboard sendiri akan ada list dari nama, urutan, dan poin yang dimiliki oleh setiap penggunanya. Nah, ini untuk komponennya, bisa kita copy paste ke halaman leaderboard-nya, pastikan dia di tengah, lalu di copy paste menyesuaikan dengan jumlah yang akan kita mau tunjukkan. Di sini akan aku buat jadi 10 komponen. Setelah semua komponen sudah siap, yaitu di sini ada 10, kita akan membuat overflow behavior vertical scroll, namun yang hanya bisa di-scroll adalah bagian tengahnya saja. Jadi yang akan kita lakukan adalah dipilih semua komponennya, lalu kita ubah menjadi frame, dengan diklik kanan, lalu frame selection. Nah, setelah itu kita akan tentukan dia mau sepanjang apa scroll-nya. Jadi di sini ke bagian desain, bisa kita ubah dia jadi clip content, lalu saat kita drag ke atas, frame-nya akan memendek. Nah, jadi kalau misalnya scroll mau sampai sini, kita buat sampai di atas footer. Kalau sudah, di bagian frame ini bisa kita ke bagian prototype, overflow behavior-nya ditambah yang vertical scrolling. Jika sudah, kita coba untuk di present.
Ya, jadi ini kita coba present dari yang udah kita buat vertical scoring-nya. Dia akan bisa di-scroll, tapi hanya di bagian tengahnya saja. Sekian video Figma Implementation Part 1, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.